Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Brahim Pramadi, eh, mahasiswa Teknik Mesin UNY. Di sini saya ingin menjelaskan materi presentasi dari mata kuliah hidrolik dan pneumatik sebagai salah satu tugas dari mata kuliah hidrolik dan pneumatik. Yang pertama ada mekanisme hidrolik. Sistem hidrolik mempunyai peran sangat penting dalam operasi alat berat. Prinsip dasar hidrolik digunakan untuk sistem steering, sistem brake, sistem powertrain. Memahami prinsip dasar hidrolik bisa menggunakan cairan untuk melakukan suatu kerja. Di mana di sini adalah hukum Pascal harus dipahami untuk mempelajari mekanisme hidrolik. Nah, bunyi atau dari hukum Pascal ini seperti yang ada pada presentasi saya ini adalah tekanan yang bekerja pada suatu zat cair pada ruangan tertutup akan diteruskan ke segala arah dan menekan dengan gaya yang sama pada luas area yang sama. Nah, di sini kita lihat ada gambar hukum Pascal. Kemudian ada rumus hukum Pascal di sini. Di sini force sama dengan pressure kali area. Kemudian pressure sama dengan force dibagi area. Area sama dengan force dibagi dengan pressure. Nah, alasan menggunakan zat cair dalam sistem hidrolik. Nah, di sini ada beberapa alasan. Yang pertama ada cairan mengikuti bentuk wadah atau tempat di mana cairan itu berada. Ruangan atau volume yang ditempati oleh zat cair tadi dinamakan displacement. Kedua, zat cair tidak dapat dimampatkan atau non-compressible. Yang ketiga adalah zat cair meneruskan tekanan ke semua arah. Nah, lihat pada gambar ini. Zat cair akan mengikuti bentuk dari wadah. Zat cair mengalir ke segala arah melalui pipa dan hose dalam berbagai ukuran bentuk. Dibandingkan dengan zat lain, sebagai contoh gas, jika ditekan, gas mempunyai ruangan yang lebih kecil dan displacement-nya menjadi berkurang. Itulah sebabnya zat cair atau cairan sangat cocok digunakan dalam sistem hidrolik. Nah, ini adalah gambar dari zat cair tidak bisa dimampatkan. Nah, gambar yang kelima ini jika ada gaya akan dimampatkan. Nah, pressure atau tekanan adalah gaya yang bekerja pada setiap satuan luas penampang. Pressure biasanya dinyatakan dalam pounds per square inch atau PSI, kemudian kilogram per sentimeter persegi, kilopascal, kPa. Area luas penampang atau permukaan biasanya dinyatakan dalam square inch atau inch kuadrat, milimeter persegi, sentimeter persegi. Keuntungan mekanis gambar 6 ini menunjukkan bagaimana zat cair dalam sebuah sistem hidrolik menimbulkan keuntungan secara mekanis. Semua silinder dalam keadaan tersambung dan semua ruangan terisi dengan zat cair atau oli sebelum sistem diberikan tekanan. Silinder dihitung dari kiri ke kanan. Pada saat menghitung pressure dalam sistem digunakan dua valve. Dari silinder kedua dari sebelah kiri, rumus yang digunakan adalah, nah, ini yang digunakan. Pressure sama dengan force dibagi area. Pressure sama dengan force dibagi area. Nah, pressure 50 fps per 1 inch kuadrat sama dengan 50 psi. Nah, sekarang sudah didapatkan pressure yang ada di dalam sistem sehingga bisa dihitung force dari load
untuk silinder 1 dan 3, dan piston area untuk silinder 4. Hitung load pada silinder 1 dan 3 dengan menggunakan rumus force sama dengan pressure kali area. Force sama dengan pressure kali area. Ini ya. Hitung silinder nomor 4 piston area dengan menggunakan rumus area yang sama dengan force dibagi pressure. Ya, sama dengan force dibagi pressure jauh. Nah, ini. Load pada silinder 1 250 lbs. Pada silinder 3 adalah 150 lbs, sedangkan area pada piston nomor 4 adalah 2 inch. Kemudian kita menuju ke pembahasan adalah orifice. Berbicara masalah hidrolik, hal yang umum dipakai adalah istilah pump pressure atau tekanan pompa. Tetapi perlu diingat bahwa pompa tidak menghasilkan pressure. Nah, pompa hanya menghasilkan flow atau aliran fluida atau oli. Jika flow-nya dihambat, maka akan timbul pressure. Gambar 7 ini, pump flow yang melalui pipa adalah 1 gm galon per menit. Pada gambar tersebut tidak ada hambatan untuk mengalir melalui pipe. Oleh sebab itu, pembacaan pressure adalah 0 atau 0 untuk 2 gauge dan 8. Ini adalah gambar dari oil flow. Tekanan, ini kemudian ke materi selanjutnya adalah tangki hidrolik. Fungsi utama dari hydraulic pump ini adalah untuk menyimpan oli. Akan tetapi oil tank juga mempunyai beberapa fungsi lain. Oil tank harus bisa menyerap panas dan memisahkan kedua udara dari oli. Oil tank harus cukup kuat, punya kapasitas yang cukup, dan bisa memisahkan kotoran-kotoran. Hydraulic oil tank biasanya tertutup, tetapi tidak selalu tertutup. Kemudian adalah ini gambar dari tangki hidrolik seperti ini. Nah, komponen oil tank seperti terlihat pada gambar di atas. Nah, ini gambar di sini ada fill cap, side glass, supply and return lines, kemudian ada drain. Nah, fill cap menjaga kotoran masuk lewat lubang yang dipakai, itu fungsinya. Mengisi dan menambahkan oli ke dalam tangki serta menjaga menutup pressure tank. Kemudian ada side glass. Side glass itu digunakan untuk mengecek level atau permukaan dari oli. Kedua ada supply and return lines. Supply lines ini hose menuju pompa memungkinkan oli mengalir dari tangki ke sistem. Kemudian ada drain. Drain ini terletak di bagian bawah. Drain di sini ya. Drain saluran pembuangan ini digunakan untuk membuang oli lama dari tangki. Jadi oli yang sudah lama itu dibuang lewat saluran dari namanya ini drain. Kemudian ada jenis tangki hidrolik. Ada dua macam hidrolik tank, adalah pressure dan vented atau non pressured. Ada gambar dari pressure tank di sini ya. Ini adalah gambar pressure tank. Pressure tank itu tertutup sama sekali. Atmospheric pressure tank, tekanan udara luar, tidak akan mempengaruhi pressure yang ada di dalam tangki. Sebagaimana oli mengalir melalui sebuah sistem, oli akan menyerap panas dan mengembang. Oli akan mengembang ini, akan menekan udara yang ada di dalam tangki. Nah, komponen tangki itu antara lain ada filler screen, filler tube, kemudian ada baffles, ecology drain, kemudian ada return screen. Fungsi dari filler screen mencegah kotoran yang besar masuk ke dalam tangki. Kemudian filler tube memungkinkan tangki diisi pada level yang benar. Kemudian baffles mencegah return oli mengalir langsung ke bagian tangki outlet. Kemudian ada ecology drain digunakan untuk mencegah oli tercecer. Kemudian ada return screen mencegah partikel yang lebih besar masuk ke tangki, tetapi tidak menyaring partikel yang halus. Kemudian yang kedua ada vented tank. Tangki ini berbeda dengan pressure tank, di mana vented tank mempunyai breather atau lubang pernapasan. Jadi dia terbuka, nggak sepenuhnya tertutup seperti pressure tank tadi. Breather memungkinkan udara keluar masuk dengan bebas. Atmospheric pressure di atas oli menekan oli keluar dari tangki menuju ke sistem. Breather mempunyai screen yang mencegah kotoran masuk ke dalam tangki.
breather. Nah, kemudian menuju ke ISO simbol ya, vented tank. Simbol hanya berbentuk kotak persegi atau persegi 4 dengan bagian atas terbuka. Ini ya, kalau ini untuk pressure, ini untuk vented tank. Sementara pressure tank simbol digambarkan dengan kotak persegi 4 tertutup. Ini. Jadi ini untuk vented tank, jadi dia terbuka kotaknya. Kalau pressure tank dia sepenuhnya tertutup seperti ini. Kemudian fungsi dari hydraulic fluid. Nah, fungsi dari zat cair ini adalah non-compressible. Oleh sebab itu, fluid dapat mentransmit power saat itu juga dalam sebuah sistem hidrolik. Sebagai contoh, minyak tanah terkompres sekitar 1% untuk setiap 2000 psi. Oleh sebab itu, minyak tanah dapat mempertahankan volumenya secara tetap di bawah tekanan tinggi. Minyak tanah adalah zat cair pokok yang digunakan dalam pengembangan kebanyakan hydraulic oil. Fungsi utama dari hydraulic fluid atau oil adalah transmitting power, lubricating, sealing, cooling, dan cleaning. Nah, ini adalah gambar dari daripada non-compressible fluid. Nah, di sini kita bisa lihat ya. Nah, ini kemudian kita menuju ke materi berikutnya, yaitu pompa hidrolik. Hydraulic pump mentransfer mechanical energy ke hydraulic energy. Ini adalah suatu alat yang mengambil energi dari satu sumber, engine, elektrik motor, dan lain-lain, dan mentransfer energi tersebut menjadi bentuk hidrolik. Pompa menghisap oil dari tangki dan mendorongnya ke dalam sebuah hydraulic system yang disebut dengan flow. Proses vakum akan terjadi pada pump inlet. Atmospheric pressure yang lebih tinggi akan mendorong oil menuju inlet pesek dan masuk ke dalam pump inlet chamber. Gear yang ada di dalam pompa akan membawa oil pump ke outlet chamber. Volume dari chamber akan mengecil saat chamber tersebut mendekati outlet. Hal ini akan memperkecil ukuran chamber dan mendorong oil keluar melalui outlet pesek. Pompa hanya menghasilkan flow atau galon per menit, liter per menit, kubik per centimeter per revolution, dan lain-lain yang akan digunakan di hydraulic system. Pompa tidak menghasilkan dan menyebabkan pressure. Pressure disebabkan oleh hambatan terhadap aliran. Jadi pompa itu tidak menghasilkan pressure. Pressure itu hanya dihasilkan oleh hambatan terhadap aliran. Hambatan itu biasanya disebabkan adanya flow melalui hose, orifice, fitting, silinder, motor, atau apapun yang ada di dalam sistem yang menghalangi flow menuju ke tangki. Ada dua pompa, dari positif dan non-positif displacement pump. Yang pertama ada pompa hidrolik di sini ya, kita bisa lihat. Kemudian kita ke hidrolik motor. Nah, ini hidrolik motor. Hydraulic motor itu mentransfer hydraulic energy menjadi mechanical energy seperti yang dibahas tadi. Hydraulic motor menggunakan oil flow yang sedang ditekan ke dalam hydraulic system oleh pompa yang mentransfer menjadi rotary motion untuk menggerakkan peralatan yang lain seperti final drive, differential, transmission valve, valve, pompa yang lain, dan lain-lain. Jadi displacement pump ada 3 tipe positive displacement pump, yaitu ada gear, fan, dan piston. Ada gear pump. Nah, di sini ada gambarnya ya. Pompa gear terdiri dari beberapa komponen seperti gambar di atas. Bearing dipasang pada housing dan flank mounting di sisi gear-gearnya untuk mendukung gear shaft selama berputar. Pump menghasilkan jumlah oil yang sama pada setiap putaran dari input shaft. Pump output dikontrol dengan mengubah kecepatan dari putaran. Pressure operasi maksimum dari gear pump dibatasi sampai 4000 psi. Pembatasan pressure ini dilakukan karena adanya ketidakseimbangan hidraulik yang menjadi sifat dan pada gear pump design. Kemudian yang ketiga ada fan pump. Nah, fan pump termasuk positive displacement pump. Pump out-nya bisa fix dan
juga bisa variabel. Keduanya menggunakan komponen yang umum. Slotted rotor diputar oleh input shaft, fan bergerak masuk dan keluar pada slot yang ada di dalam rotor dan mengecil pada ujung luarnya terhadap cam ring. Ring yang ada di dalam fixed pump displacement berbentuk elips, sedangkan di ring yang ada di dalam variable pump displacement berbentuk lingkaran atau bundar. Kemudian piston pump. Dua desain piston pump yang dikenal adalah axial piston pump, kemudian ada radial piston pump. Kedua komponen ini merupakan positive displacement pump yang mempunyai efisiensi yang tinggi. Output dari kedua pompa ini bisa fix atau tetap dan juga bisa variabel atau berubah-ubah. Gambar di atas di sini ya, kita bisa gambarnya, gambar piston pump ini memperlihatkan masing-masing positive displacement fix out axial piston pump dan positive displacement variabel fix dan variabel. Displacement variable output axial piston pump. Oke. Dalam pandangan umum, kedua pompa tersebut sering dibicarakan orang dengan sebutan fixed displacement pump dan variable displacement pump. Pada fixed displacement axial piston pump, piston bergerak lurus maju dan mundur paralel dengan shaftnya. Pada variable displacement axial piston pump atau motor, thrust plate atau barrel dan port plate-nya juga bergerak maju dan mundur, merubah sudutnya sendiri terhadap shaft-nya. Perubahan sudut ini membuat pump flow bervariasi antara minimum dan maksimum setting meskipun shaft speed-nya konstan. Dan kita ada non-positive displacement pump. Non-positive displacement pump mempunyai clearance yang lebih besar antara komponen yang diam dan komponen yang bergerak dibanding dengan positive displacement pump. Extra clearance ini memungkinkan oil ditekan kembali di antara komponen-komponennya bila outlet pressure atau resistance to flow-nya meningkat. Non-positive displacement pump mempunyai efisiensi yang lebih tinggi dan lebih rendah bila dibanding dengan positive displacement pump. Karena output flow dari bagian pompa akan turun secara drastis bila outlet pressure naik. Non-positive displacement pump adalah juga centrifugal impeller pump. Pompa semacam ini biasanya digunakan pada aplikasi dengan pressure rendah seperti water pump. Seperti itu. Oke, sekian. Ini adalah presentasi dari saya. Bila ada salah kata, kekurangan dan sebagainya, saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.